Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak pimpinan cabang pengajian yang saya hormati, pimpinan pemuda Muhammadiyah yang saya hormati, ibu-ibu dari PTA dan juga dari rel melayani pada kesempatan ini saya hormati, dan seluruh saudara-saudara saya yang saya hormati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengambil tema indahnya bersedekah. Indahnya bersedekah. Mari kita mencoba untuk mengevaluasi diri kita. Hidup kita sampai saat ini, kalau saya 56 umurnya, berarti sudah merasakan 56 tahun hidup di muka bumi. Terus Pak Adi kira lagi 48. 48, Pak Mas Rukin saya ketolu saya ketolkan di situ ngomong sampai hidup kita sekarang ini sudah punya manfaat apa kita itu? Kalau dihitung-hitung itu sudah punya manfaat apa? Atau dimanfaatkan atau memanfaatkan? Padahal kita sudah diberitahu oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api manusia itu sing iso gawe, sing iso bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Sesuai dengan perannya masing-masing itu manfaatnya sudah pernah dirasakan belum? Yang baru di tingkat keluarga mungkin, yang umurnya masih usia sekolah, di tingkat keluarga itu sudah bermanfaat belum? Di tingkat ke samping kanan kiri belum, ke atas, ke samping kanan kiri, berarti teman-temannya, terhadap teman-temannya bermanfaat belum? Ke bawahnya sudah punya manfaat belum? Kalau ke atasnya mungkin belum, tapi ketika sudah lulus SMA, lulus kuliah, nah itu mungkin manfaatnya bisa lebih luas lagi, bisa ke samping kanan kiri, ke bawah juga, ke atas maksud saya ke orang yang lebih tua. Nah itu kita coba evaluasi. Rasulullah itu memberi gambaran yang cukup sederhana, bahwa pada diri seorang muslim itu terdapat sedekah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 1676. Ini kalau saya lihat di kumpulan hadis di kutub Al-Ilm, itu nomor hadis 1676. Saya ambil artinya saja. Nabi SAW beliau bersabda, setiap orang muslim wajib bersedekah. Lalu ditanyakan kepada beliau, sahabat yang bertanya, bagaimana kalau dia tidak sanggup bersedekah? Maka beliau menjawab, hendaklah ia bekerja untuk dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan supaya ia dapat bersedekah. Jadi pertama membuat manfaat pada diri sendiri dan berikutnya bersedekah. Jadi kita dianjurkan untuk bekerja, dianjurkan untuk berbuat. Jadi berbuat. Makanya dulu Pak
SB Sutrisno Bakir itu ketika ancang-ancang mau nyapres itu ada spanduk di mana-mana seluruh Indonesia itu judulnya apa? Singkat, hidup adalah perbuatan, maksudnya itu berbuat. Maka bekerjalah sehingga ada manfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk bersedekah. Artinya berapapun penghasilan kita itu di samping manfaat untuk diri sendiri itu masih bermanfaat bagi orang lain. Terkait berapa besarnya yang disedekahkan itu Allah menghitungnya berlipat ganda, bisa mengalahkan orang yang bersedekahnya banyak tapi tidak ikhlas. Oke. Berikutnya masih ditanya gitu. Bagaimana kalau tidak sanggup? Terus gak sanggup bekerja, maka masih disarankan lagi. Beliau menjawab, hendaklah ia membantu orang yang dalam kesulitan. Berarti ketika kita membantu, kita harus punya kelebihan supaya bisa bantu orang. Punya kelebihan apa? Mungkin kelebihan tenaganya lebih. Ketika membantu orang kesulitan dalam diperlukan fisik, secara fisik bisa bantu. Ketika ada orang itu kesulitan, mungkin terkait dengan dia tidak bisa karena punya kurangnya pengetahuan, dia tidak bisa melakukan sesuatu. Maka kita harus punya kelebihan, bisa mengajari orang lain. Contoh misalnya saja, orang itu mau sholat nggak iso nunani, nggak bisa baca Al-Fatihah. Lah kita bisanya Al-Fatihah, yaitu diajarkan untuk bisa orang itu bisa baca Al-Fatihah. Orang yang kesulitan punya keinginan berubah, tapi dia sulit. Punyanya bicak, dia hanya bisa bantu lewat bicaknya dan tenaganya. Maka ketika ada orang kesulitan itu kita bisa bantu lewat apa yang kita punya. Ketika kita bisanya hanya bisa ngaji, maka ada di sekeliling kita ada orang yang nggak bisa ngaji, maka yang kita perbantukan adalah yang kita punya itu, yaitu bisa ngaji, bisa ngajari, sehingga orang itu menjadi budak. Berikutnya masih ditanya lagi, bagaimana kalau dia tidak sanggup? Maka beliau menjawab, hendaklah ia menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Jadi Kak Iso mau isoe ngakon untuk berbuat baik itu saja. Aku ini gak iso nukan, tapi ruangan nganggur itu coba kok awakmu belajar ning kono, iso dan sanggup. Nah, itu sudah. Kalau kita tidak bisa membantu orang yang sedang kesulitan itu, menyuruh orang untuk berbuat baik. Tahu orang yang misalnya saja kita bisanya hanya sholat, tapi gak iso ngajari. Ada orang yang tidak sholat, suruh dia berbuat baik, yaitu untuk melakukan sholat. Ada orang yang mungkin menurut perhitungan normal gitu ya, didasarkan pada pengetahuan yang kita ketahui bahwa dia berbuat tidak baik, maka kita menyuruh agar dia untuk berbuat baik. Kemudian masih ditanya lagi, bagaimana kalau dia juga tidak sanggup itu? Maka yang terakhir, hendaklah ia mencegah diri dari berbuat buruk, mencegah dirinya sendiri dari berbuat keburukan. Sebab itu juga merupakan sedekah. Jadi wajib pada diri kita itu sebagai muslim itu menimbulkan manfaat, menimbulkan sedekah pada diri kita. Urut-urutannya sampai yang terendah seperti itu tadi.
Yaitu yang terakhir, kita itu tidak berbuat kerusakan. Itu bagian dari sedekah. Sak ndek-ndek itu. Kira-kira sulit nggak ya? Kita misalnya berpikir ingin cari manfaat itu sulit nggak ya? Sulit. Sulit apa betul? Enggak. Enggak. Tergantung pada kemauan. Dan memang ketika kita bersedekah, itu ada yang sebagian keinginan kita itu tidak tercukupi. Untuk duit 1000, pingin dibelanjani kabeh, digawe tuku, beli apa gitu yang nilainya 1000. Terus nek 1000 saiki kan gak ono ya, 10.000 lah. 10.000 itu mau dimanfaatkan semuanya untuk makan. Tapi mau nyisihkan 1000, itu kan berarti ada yang keinginan tidak tercukupi. Karena memang harus berbagi tadi. Demikian juga ketika kita membantu orang lain, itu mesti ada yang berkurang gitu, pada diri kita. Nah, oleh karena itu, yang kurang sedikit ini, yang kita berbagi itu adalah bagian dari upaya kita untuk menabung. Kalau di fisika, di kimia itu ada hukum kekekalan energi. Saya dulu dan itu masih saya yakini. Jadi kekekalan energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk. Saya hari ini makan ini juga energi, ini juga energi, ini juga energi. Ketika dimakan, terus tidak dipakai apa-apa, hanya dipakai setelah makan tidur, maka berubah menjadi lemak. Lemak itu ya energi, berubah menjadi lemak, berubah menjadi daging. Itu ya energi. Tapi ada yang setelah makan ini, kita azan dulu, sholat dulu. Ini panjang ini. Gitu aja ya, sholat dulu. Tahu wong yo sak mini jadi yo sepiring itu berubah menjadi lemak, menjadi daging ketika tidak dipakai apa-apa, tidak dipakai kerja, tidak dipakai mikir, berubahnya itu. Tapi bisa berubah menjadi energi dalam bentuk yang lain. Kalau dipakai membaca, maka menjadi ilmu. Dipakai menghafal Al-Quran, kita punya hafalan Al-Quran. Ketika kita makan satu piring dipakai untuk bekerja, akan menghasilkan gerak. Gerak menghasilkan merubah sesuatu dan seterusnya. Nah, ketika kita hidup di akhirat itu, selama kita tidak mengubah energi yang kita miliki di dunia untuk kehidupan di akhirat, maka ya tidak kebagian gitu. Oleh karena itu salah satunya diantaranya adalah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Baihaqi, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Gitu. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 274 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi atau terang-terangan dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Saya ini menjumpai seseorang, ya tahu persis gitu. Orang itu terhadap uang itu tidak pingin miliki berlama-lama gitu. Jadi uang itu cenderung pokoknya yo kudu ngalir terus gitu. Dapat ngalir terus. Saya pernah tahu itu ada begini. Zaman sudah lama itu ada orang itu mengaku dari Tulungagung sambil bawa pacul. Dia pingin balik ke Tulungagung tapi tidak punya uang. Terus minta bantuan pada seseorang itu. Dia bilang ada temannya di desa tetangga gitu. Kemudian ayo tak terno. Nah, orang itu kan ngapusi. Begitu diantar ke tempat yang dia maksud, ya gak ono pancen dia ngapusi. Loh begitu itu zaman itu masih dikasih uang 200.000. Kalau sekarang gitu ya kira-kira ya 500-an ribu lah gitu. Enggak, saya keliru. Waktu itu diberi uang 20.000. 20.000 itu naik bis. Kalau saya dulu waktu itu sakwulan itu disangoni ibu iku 15.000 sakwulan. Itu untuk biaya dari Sidoarjo ke Kediri dan untuk pulangnya dan untuk makan 1 bulan. Lah orang itu diberi 20.000. Gitu. Tahu kalau itu ditipu itu. Jadi yuk gak khawatir begitu, yuk gak khawatir kok gak ndek duit, gak khawatir itu. Dapat uang, ada orang butuh gitu ya del gitu gak kepikir sesuk gak iso mangan gak ya nyatanya ya cukup. Jadi ayat ini ketika difahami betul, diyakini betul gitu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati itu. Gitu. Artinya apa? Allah itu menjamin gitu. Menjamin. Kemudian di ayat 144 surat An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa tu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi termasuk di dalamnya ini adalah orang yang bersedekah gitu. Nah, Allah menjamin terhadap orang-orang yang bersedekah itu tidak ada kekhawatiran, itu betul-betul dijamin gitu. Yang dulu pernah ditulis oleh Pak Nurholis Huda itu terkait tukang becak. Pernah ada yang pernah dengar ceritanya tukang becak? Orang Klaten. Orang Klaten itu tukang becak itu namanya Pak Hasan. Pak Hasan itu dari keluarga yang sederhana, tapi dia masih pingin berbagi, dia pingin memberi. Dan apa yang diberikan itu orang yang diberi itu melebihi orang-orang yang baik-baik itu. Orang-orang baik-baik itu biasanya akan memberi kepada orang yang tidak punya. Kalau Pak Kasan itu memberi orang yang tidak sekedar orang yang tidak punya, orang mampu pun diberi. Lah tukang becak ingin bersedekah, kira-kira bersedekahnya apa?
menggratiskan. Bisanya dia tidak bisa beri uang, bisanya menggratiskan. Maka dia bertekad menggratiskan siapa saja yang naik becaknya hari Jumat. Jadi siapa saja, bukan dipilih sopo sing gak duwe tak bantu, tidak sekedar itu, tapi siapa saja yang naik becaknya hari Jumat digratiskan. Tek wong sugih, tek apa maneh gak duwe kan gitu. Nah, suatu ketika ada Bu Marto yang naik becaknya Pak Kasan. Setelah diantarkan sampai tujuan, dibayar ndak mau. Bingung Bu Marto. Kok ono wong tukang becak dibayari wong sugih kok ora gelem. Awas ke, gampangane ngono kira-kira. Titenono sok tak numpak becake neh dina Jumat sing luwih adone. Ternyata dibayar juga ndak mau, tambah bingung Bu Marto. Iya, kok ono wong sing kaya ngene gitu. Saking bingungnya dia pingin tahu rumahnya seperti apa. Ternyata rumahnya juga sederhana banget, jauh dari rumahnya dia. Disitulah cara Allah membuka rizki bagi Pak Kasan dan istrinya. Bu Marto menawari Pak Kasan dan istrinya naik haji. Hitung coba, numpak becak zaman itu kira-kira haji sekitar 36 juta. Orang satu, wong loro 72 juta. Coba becak pirang tahun gawe haji ngumpulno duit 72 juta itu. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk membukakan rizki itu. Oleh karena itu anjuran bersedekah itu sangat kuat. Makanya di hadis tadi dikatakan pada diri seorang muslim itu wajib bersedekah, yang bentuknya sudah diuraikan sampai yang paling sederhana tadi gitu. Nah, kalau orang yang saya ceritakan itu tadi sampai akhir hayatnya itu, sampai akhir hayatnya itu punya warisan yang nilainya sekitar 250 juta itu ya sudah, gak eman-eman dilepas itu, karena anak-anaknya juga sudah cukup. Jadi anak-anaknya juga tidak butuhkan itu. Jadi punya warisan 250 juta itu ya sudah, berikan Muhammadiyah untuk beli tanah kayak pengembangan pendidikan. Jadi enteng, gak ono tidak ada kelihatan berat gitu. Demikian juga diukur tenaga misalnya, tenaganya itu juga ringan banget gitu. Nah, oleh karena itu kita ini harus bisa berupaya dari apa energi yang kita miliki, apa yang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya ketika kita memanfaatkan energi yang kita miliki itu adalah dalam membangun kebaikan-kebaikan, itu kembalinya kepada diri sendiri gitu, kepada diri sendiri. Dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha gitu. Jadi jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bali ya nang awake dewi gitu. Contoh misalnya saja, ketika kita mengeluarkan uang kita, itu kalau misalnya uang atau ilmu, karena ada ilmu juga begitu. Saya punya teman itu dia bisa apa gitu, itu weman banget untuk ditularkan ke orang lain itu, seakan-akan kudu bayar lagi tak tone. Seakan-akan seperti itu. Nah, uang yang sedikit misalnya, ketika kita nafkahkan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu sebenarnya membawa manfaat untuk diri sendiri.
Ya paling tidak itu dalam sisi pahala. Jadi ketika kita berinfak itu manfaatnya balik nang awake dhewe. Yaitu pahalanya kembali ke kita. Gitu. Tapi ada orang juga yang sekalipun kaya itu tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jadi kerja mati-matian esok awan sore tulang-tulang dibantingi gitu ya. Kerja keras banting tulang kan gitu ya, tulang-tulang dibantingin untuk duit akeh tapi gak manfaat kanggo awake dhewe. Contoh gak manfaat kanggo awake dhewe itu arep gawe daftar haji eman. Arep digawe bayar zakat eman, cek dilumpukno sik gitu ya. Arep digawe mbantu wong liya sing butuhkan eman. Arep ana edaran bangun masjid mbantu eman. Jadi manfaat nang wong liya ya gak, nang awake dhewe ya gak. Bar kuwi klipek mati. Ya belas gak ono manfaat itu. Beda dengan orang yang saya sampaikan tadi pertama itu. Jadi dia gak kuwatir duit piro iku wis ana wong butuh srat. Ya gak tahu kekurangan duit, ngono. Gak tahu kekurangan duit. Nah itu dalam rangka membangun manfaat. Nah ketika orang itu tidak kepada dirinya sendiri aja tidak bermanfaat, apalagi kepada orang lain gitu. Nah, dengan kita berupaya apa yang potensi yang kita miliki itu kemudian dibuat untuk bisa bersedekah, bisa memberikan manfaat. Manfaat kepada orang lain itu juga berarti bermanfaat kepada diri sendiri. Demikian juga ketika orang itu berbuat jahat. Berbuat jahat itu sebenarnya adalah berbuat jahat untuk dirinya sendiri. Contoh misalnya saja ketika seseorang itu sudah mengontrakkan dirinya menjadi pegawai dan pegawai itu tugasnya itu adalah tugasnya itu memang untuk membantu orang sesuai dengan tugas-tugas yang dia emban gitu. Tetapi terus dimanfaatkan dalam kepegawaian itu kalau masih bisa dibuat sulit kenapa dimudahkan. Artinya di situ itu akhirnya kan muncul begini, supaya dapat uang lagi dipersulit sedikit gitu. Dipersulit sedikit terus supaya dapat uang. Dulu misalnya saja begini, misalnya saja ketika kita mau ngurus suatu persuratan, itu kalau ini saya selesaikan sekarang, saya tidak dapat apa-apa. Maka dibuat untuk diselesaikan besok atau besok lusa. Padahal hari ini mestinya bisa diselesaikan. Akhirnya dengan begitu memancing orang, terutama yang rumahnya jauh, cari supaya ini bisa selesai hari ini. Akhirnya itu bisa saya selesaikan hari ini, orangnya akan memberikan, semula orangnya yang mencoba dulu, orangnya memberikan fee, memberikan tip, selesai hari ini terus ditambahi. Maksudnya paham ya? Akhirnya hari itu bisa selesai. Orangnya juga merasa senang karena dibantu. Mestinya kalau dari jauh itu PP butuh 50.000 dan ditambah dengan tenaganya. Kalau dia bekerja dapat 100.000, tapi karena datang 2 kali yang 100.000 kali 2 hilang karena harus ngurus 2 kali. Terus hanya dengan menambah saja ngurus sekali dengan nambah 10.000, 25.000, 20.000. Iku cik untung 80.000. Semula begitu. Tapi terus ini menjadi kebiasaan, akhirnya orang-orang yang tidak minta begitu pun dibuat begitu. Sehingga semuanya harus nambah. Kelihatannya di situ itu dapat kenikmatan, ya toh. Dapat taruhlah sehari
Misalnya satu orang 20.000, sehari ada orang 10, berarti kan 200.000. Kelihatannya dapat kenikmatan, tapi beda tipis dengan itu ke arah kesesatan yang di sini tadi, kejahatan yang kembalinya kepada diri sendiri. Jadi tipis bedanya antara itu dapat nikmat dengan kesesatan dan dengan kejahatan. Dan itu semua kembalinya kepada diri sendiri. Tetapi ketika kita bisa mengambil manfaat yang jauh lebih besar dari itu, yang luar biasa, maka layani dengan ikhlas. Pernah tahu ceritanya biaya pengobatan dibayar dengan segelas susu. Itu juga ditulis di bukunya Pak Nurkholis Huda. Jadi ada anak yang waktu itu juga merasa lapar, menghampiri rumah untuk minta sekedar untuk minum. Tapi oleh tuan rumah diberi susu. Berarti orang butuh ngombe, cukup ngombe gitu saja, tapi dikasih lebih, dikasih air susu. Kemudian sudah lama berlangsung sehingga anak ini tadi terus sekolah terus sampai jadi dokter. Begitu jadi dokter, dia menjadi dokter spesialis. Kemudian ada pasien yang membutuhkan keahliannya dia untuk mengobati di rumah sakit itu. Terus dilihat orang ini berasal dari desa yang dulu dia pernah singgahi untuk minta seteguk air. Begitu diurut nama alamatnya, dia adalah dulu orang yang memberi. Padahal orang yang sakit itu sudah deg-degan, aku kok entek piro iki. Begitu ditunjukkan notanya itu sudah dibayar dengan segelas air susu. Itu jauh lebih besar. Dulu hanya memberikan segelas air susu kepada orang yang sangat membutuhkan. Kemudian ketika dia pas waktunya butuh, nah itu Allah yang menggantinya gitu. Demikian juga di dalam bukunya Pak Nurkholis Huda itu juga diceritakan, dan beberapa hari terakhir ini juga viral di WhatsApp gitu. 2 orang mahasiswa itu pingin piye carane iso kuliah, iso sukses. Maka dia ingin supaya mendapatkan untung, dia menggelar konser. Tapi dia tidak bisa menjadi pemain. Kemudian dia menghubungi pianis terkenal. Kontrak $2.000. Kemudian dia berupaya untuk mengadakan itu dan dapatnya hanya $1.600. Kemudian dilaporkan kalau dia sudah berupaya dapatnya hanya 1.600. Apa yang terjadi? Seakan-akan kelihatannya kecewa gitu, tapi tidak. Uangnya dikembalikan lagi kepada 2 mahasiswa itu dan konser tetap berjalan. Konser tetap berjalan. Uangnya diberikan, yang ada diberikan kepada mahasiswa itu. Lama kemudian pianis ini menjadi Perdana Menteri, kalau nggak salah di Polandia. Setelah Perang Dunia I, rakyatnya kelaparan. Maka dia minta bantuan ke negara lain dan kemudian dibantu. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ini adalah kebaikan yang dulu pernah Anda perbuat, yaitu Anda membantu kami berdua untuk bisa kuliah dengan uang kontraknya tadi dikembalikan itu. Salah satu dari itu adalah saya. Gitu. Loh, seperti itu kebaikan-kebaikan yang ditanam itu baru yang diberikan di dunia. Kalau itu didasari dengan iman dan takwa, maka dia juga akan mendapatkan imbalannya di akhirat dengan pahala yang besar. Dan kebaikan-kebaikan yang kita tanam
Kalau tadi itu bisa membantu orang, hanya bisa baca saja. Orang itu bisa ngaji. Orang itu asalnya dia tidak punya pekerjaan tapi dia punya tenaga, tapi dia tidak punya keterampilan. Diajari menjadi tukang. Akhirnya dia bisa jadi tukang. Dan seterusnya. Maka itu bagian dari yang akan terus menambah energi yang dia miliki tadi itu terus menjadi berkembang sekalipun dia dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Di hadis yang lain disebutkan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi wa waladin sholihin yad'ulah. Nah, ketika kita punya ilmu sedikit tapi ilmu itu betul-betul terkesan dan juga menjadikan manfaat yang besar bagi orang, yang dikatakan manfaat besar itu sekalipun kecil menjadi besar karena bisa mengatasi permasalahannya dia gitu. Maka itu terus akan menambah sekalipun kita meninggal dunia gitu. Oleh karena itu pada diri seorang muslim itu terdapat sedekah. Demikian juga oleh tokoh-tokoh besar itu juga di dalam bersedekah itu luar biasa. Seperti Ki Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, di sana itu juga ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu harus hidup. Supaya hidup itu perlu uang untuk membayari guru-gurunya. Apa yang dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan? Masih ada yang ingat apa itu yang dilakukan? Apa? Barang yang dimiliki di rumah itu dilelang, dijual. Setelah terjual semuanya dan hasilnya melebihi yang diharapkan, apa yang terjadi? Barangnya itu dikembalikan lagi oleh pembelinya. Gitu. Jadi karena keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan perubahan yang baik, maka apa yang dia punya itu dilelang, dijual. Kalau zaman dulu saya kecil itu ada orang keliling itu menggadaikan piring keramik itu loh. Yang piring sekarang ya dipakai makan biasa itu loh. Zaman itu ada. Jarit itu ada. Jadi tidak menutup kemungkinan di zaman Ki Haji Ahmad Dahlan itu ya mungkin duwe piring, duwe jarit, duwe sarung kabeh diobral gitu. Itu dalam rangka pingin untuk berbuat yang lebih. Tapi apa yang terjadi? Tidak disangka-sangka barangnya laku semua dan mendapatkan uang yang lebih dari yang diharapkan, kemudian barangnya itu semuanya dikembalikan. Begitulah cara Allah membuka rizki itu ketika seseorang itu betul-betul sudah meyakini. Jadi didasari dengan iman. Nah, oleh karena itu bagi kita terutama juga generasi muda, ini ayo potensi-potensi yang kita miliki itu dipakai untuk merubah sesuatu yang menjadi lebih baik. Memang ketika kita merubah sesuatu itu, ketika kita merubah energi yang kita miliki itu memang ada yang harus dirubah, harus ada yang berkurang gitu. Contoh misalnya saja energi itu tadi misalnya mau dirubah menjadi lemak, tapi nggak jadi, supaya nggak gemuk-gemuk, tapi dipakai untuk keliling silaturahim dari satu tempat ke tempat lain, mengajak teman untuk bergerak, mengajak teman untuk melakukan perubahan. Sering saya contohkan, yaitu temannya bapak saya, orang Ngawi, namanya Pak Yai Rohmat. Pak Yai Rohmat itu umurnya sekitar 52 tahun umurnya. Artinya
ya hanya 52 tahun itu kemudian beliau meninggal. Itu orang Ngawi datang ke Sidoarjo, tidak ada yang dikenal. Di sana waktu itu perjuangannya gitu ya. Jadi satu desa itu ada 2 pedukuhan, Penatar Sewu dan Sangewu dan Pelataran. Desanya namanya Penatar Sewu. Di Pelataran itu ada masjid, di Sangewu ada masjid. Orang kalau Jumatan itu di Pelataran. Karena tidak boleh satu desa ada 2 Jumatan saat itu. Lah dia orang pendatang tapi berharap masjid di Sangewu itu dipakai untuk Jumatan gitu. Karena kuatnya keinginan dan orang di desa itu tidak setuju, maka apa yang terjadi? Dia diusir dari Sangewu, disuruh keluar. Aku gelem metu nek disangoni. Pak Lurahe terus menyuruh keluar kan, aku gelem metu nek disangoni. Karo Pak Lurah disangoni metu. Keluar dari desa situ, uangnya habis, balik lagi. Loh kok balik? Ya uang saya habis itu. Disangoni ne kongon metu ne. Saya dikasih cerita bapak, saya sendiri waktu itu mungkin belum lahir karena saya lahir tahun 65 gitu. Akhirnya balik lagi saking jengkele, dilaporkan sampai tingkat kabupaten, disidang di kabupaten. Kalau di sini gitu ya disidang di Tuban sana gitu. Dari sini bawa ke Tuban. Disidang di Tuban, disitulah cara Allah membuka orang yang sedang berjuang itu. Ya alhamdulillah toh, ono wong sing gelem berjuang negakne Islam supaya masjid itu lebih makmur gitu. Jadi jawabannya sing nyidang itu gitu. Ya biar terbuka toh. Akhirnya di situ dipakai Jumatan. Dipakai tempat dakwah. Di Kecamatan Tanggulangin saat itu belum ada Muhammadiyah. Lah orang ini setiap sore itu dengan bapak sepedaan pancal dari satu desa ke desa lain. Nemui tokoh. Setelah bertemu dengan tokoh, terus sudah ngomong gayeng asik, golek teman lagi, terus dijak omong lagi, akhirnya di situ didirikan ranting. Demikian seterusnya sampai terbentuk 18 ranting. Tinggal 2 ranting, tinggal 2 desa yang belum ada rantingnya. Mungkin sampai sekarang juga belum ada rantingnya. Itu sejak tahun 75. Gitu. Jadi perubahan yang dilakukan itu besar sekali. Di kecamatan kedatangan orang itu, orang dari Ngawi, terus datang ke sana, di sana belum terbentuk ranting-ranting Muhammadiyah, cabangnya juga belum terbentuk, tapi orang itu berupaya silaturahim dari satu desa ke desa lain, terus mengajak orang berkumpul di situ, terus didirikan ranting, dirikan cabang, menjadilah kecamatan cabang Tanggulangin. Nah, di cabang Tanggulangin itu beberapa tahun terakhir ini, kira-kira ya sekitar 15 tahun terakhir itu kurban kalau waktu hari raya kurban itu tidak kurang dari 100 desa saya. Desa tangga sebelah sampai 30 sapi. Jadi sak kecamatan Tanggulangin itu tidak kurang dari 150 sapi. Itu karena Muhammadiyah sudah terbentuk, ranting-ranting terbentuk, terbina, sehingga amal-amal usaha muncul, terus berkembang dan seterusnya, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan orang banyak. Nah, oleh karena itu berarti kita yang punya tenaga muda ini, ya kita coba untuk potensi yang kita miliki ini terus kita kembangkan. Dan Allah pasti akan membuka jalan ketika ada kemauan. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh itu ya, jam piro iki? Moro-moro. Jam 09.00 Jul ya? Wis nang jam 8 lebih, tinggal 5 menit saja.
Tekan di mau. Nyampe apa tadi itu? Hah? Korban. Masih ada tambahannya tadi. Iya. Jadi di Tanggulangin itu waktu itu dengan giatnya Pak Yai Rahmat itu umurnya 50 ini sudah kesannya sudah banyak. Waktu itu di samping kesan membentuk ranting-ranting cabang-cabang membentuk ranting-ranting di Tanggulangin itu yang sebelumnya belum ada cabang, belum ada ranting terbentuk itu, tidak hanya itu, tapi berpikirnya itu di sana itu di desa saya dulu itu saya waktu SD itu sering banjir. Apa yang diusulkan oleh Pak Yai Rahmat itu? Yang diusulkan adalah kalinya harus dikeruk. Jadi didatangkan kapal keruk untuk mendalamkan kali itu. Terus ini pertanian di sebelah sana itu bisanya hanya setahun sekali tak ada hujan. Maka diusulkan kali ini harus dibuatkan bendungan supaya bisa diatur air ketika dibutuhkan air itu mengalir ke sini, terus ketika air sudah cukup dilangsungkan biar ke laut. Jadi manfaatnya dapat dirasakan betul. Oleh karena itu kita juga berpikir kita sampai umur sekian ini manfaat apa yang sudah dirasakan orang. Memberikan orang dulu tidak bisa ngaji jadi ngaji, orang itu tidak bisa begini menjadi begini. Tanah itu dulu gersang, ini saya bantu terus bisa menjadi hidup kembali karena diberi pengairan. Di situ belum terbentuk musola, sekarang terbentuk musola. Sekalipun kita tidak punya uang, tapi bisa menggerakkan. Pak Yai Rahmat itu tidak punya. Pekerjaannya apa? Jolo. Di sini itu apa ya? Jolo itu cari ikan itu loh, bawa jala gitu. Saya pernah ikut jolo itu, saya pernah ikut gitu. Jadi bukan orang hebat, pendidikan tinggi enggak, tapi pikirannya jauh ke depan. Nah, kita juga begitu. Saya pernah bersilaturahim dengan Pak Masruhin ke Pak Abu Nazaruddin, Pak Nggih. Orang itu dulu pernah hidup di Rengel. Sekarang asli Rengel. Beberapa waktu yang lalu berobat dan berdiam di Tuban beberapa saat, tapi terus mungkin kembali ke Malang. Itu cerita kalau di Rengel itu dulu dia berjuang dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana di tempat itu terbentuk perkumpulan Muhammadiyah. Itu berjuang betul itu dari satu tempat ke tempat lain dengan mengorbankan sebagian waktu mungkin untuk tidur, mungkin untuk apa di rumah, enak-enakan di rumah itu dikorbankan untuk jalan. Dan di sana akhirnya diceritakan, di sini dulu terbentuk ini, ada musola, terus sekarang menjadi masjid, di sini ada gitu. Diceritakan gitu. Terus yang saat ini tokohnya semakin habis, bahkan di desa tertentu karena salah mengambil ustadz, maka di situ jadi Islam Jamaah, jadi Darul Hadis. Nah itu Pak Masruhin yang tahu desanya. Sampai diceritakan seperti itu. Itu juga begitu, dalam rangka ingin merubah. Lah kita juga punya kesempatan seperti itu ketika kita merubah energi yang kita miliki itu, yaitu tadi dirubah menjadi apa kan gitu. Kalau hanya dirubah menjadi lemak, yo semakin hari timbangnya tambah, mangane rong piring ora dipakai mikir, ora dipakai kerja ora apa, muk gawe turu terus mendino tambah lemu. Ya berubahnya hanya itu aja. Tapi kalau dirubah untuk melakukan perubahan sesuatu, maka akan menghasilkan sesuatu itu.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah manfaat diri, keberadaan kita itu menjadi lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya, dan nanti untuk penutupnya ini sapa iki sing nutup iki? Pak Masruhin wae. Monggo saya serahkan panjenengan yang nunjuk itu. Dari saya cukup sekian. Nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.